Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya bernama Nanda Andrea Pratama dengan NIM 1901210027 dan teman saya yang bernama Dewi Sintiawati dengan NIM 1901210054, Fitri Amalini dengan NIM 1901210055, Rani Purba dengan NIM 1901210058. Kami akan menjelaskan tugas pada mata kuliah komputasi awan mengenai Data Storage as a Service atau DAAS, Cloud Computing Model for Storing Data. Baik, dimulai dari saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Storage as a Service atau DAAS. DAAS adalah suatu layanan cloud computing dengan model penyediaan fasilitas sistem penyimpanan data. Layanan ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat untuk menjaga data dan informasi pengguna, termasuk faktor ketersediaan sumber daya yang tinggi. Layanan ini juga dapat dikategorikan sebagai Storage as a Service atau SaaS, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan data di suatu media secara remote dan dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, di sini kami akan mereview jurnal yang menerapkan Data Storage as a Service atau DAAS, Cloud Computing Model for Storing Data, yang berjudul Penempatan Private Cloud Storage sebagai media penyimpanan data e-learning pada lembaga pendidikan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi Sintiawati. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan oleh teman kita Nanda Andrea Pratama. Dan adapun yang dibahas dari jurnal yang telah kami review, yaitu dengan jurnal yang berjudul Pemanfaatan Private Cloud Storage sebagai media penyimpanan data e-learning pada lembaga pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa e-learning merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi khususnya web, di mana media penyimpanan ada dalam sebuah wadah server dengan kapasitas tertentu. Banyaknya provider yang memberikan penawaran kepada lembaga pendidikan untuk menyediakan jasa penyimpanan yang cukup memakan biaya tinggi membuat proses menjadi terkendala. Pada akhirnya, e-learning sendiri tidak berjalan secara maksimal. Pada penelitian ini, peneliti memberikan sebuah solusi yang bisa diimplementasikan, yaitu dengan menunjukkan analisa hasil perancangan yang disesuaikan dengan requirement yang ada pada lembaga pendidikan tersebut diharapkan tidak menghambat kinerja performa e-learning yang mereka miliki. Faktor yang diuji nantinya adalah dari sisi akurasi, kecepatan akses, keamanan, kapasitas, dan efektivitas biaya. Dengan demikian, akan diperoleh sebuah analisa bahwa implementasi cloud storage dapat diterapkan secara kondisional terhadap kemampuan atau requirement lembaga pendidikan yang menggunakan e-learning tanpa harus mempertimbangkan secara berlebihan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitria Amalini. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem. Pada penelitian ini adalah metode instrumental. Yang dimaksud dengan instrumental model merupakan metode
di mana produk didesain, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap, atau setiap modul akan ditambahkan bertahap hingga produk selesai. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisa kebutuhan atau requirement. Pada analisa kebutuhan ini, peneliti akan membandingkan sistem e-learning yang sama-sama menggunakan cloud storage dengan model sewa dan membuat sendiri. Yang kedua ada perancangan model. Pada perancangan model ini, peneliti akan membuat sebuah perancangan yang disusun berdasarkan requirement non-fungsi yang telah ditentukan pada analisa kebutuhan sebelumnya. Peneliti memilih pada posisi kebutuhan cloud private untuk digunakan dalam e-learning dikarenakan dapat dikondisikan sesuai kebutuhan. Artinya, apapun kondisi hardware yang ada pada lembaga pendidikan, cloud ini akan tetap berjalan pada e-learning lembaga pendidikan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal pemanfaatan private cloud storage sebagai media penyimpanan data e-learning pada lembaga pendidikan. Hasil dan pembahasan. 3. Instalasi sistem cloud. Untuk instalasi cloud, peneliti menggunakan media open source dari OnCloud karena selain mudah dipahami oleh pengguna admin, tentu saja dari source sangat privat. Terlihat dari hak akses yang hanya dipegang oleh satu admin untuk melakukan konfirmasi user. 4. Pengujian atau testing. Berdasarkan perangkat yang digunakan untuk penerapan cloud pada objek penelitian mendapatkan hasil testing yang cukup baik. Hasil testing yang dilakukan pada laboratorium komputer objek penelitian dengan keadaan seluruh komputer menyala dan mengakses secara bersamaan. PC server tidak down dan tetap berjalan dengan baik tanpa kendala dalam hal akses. Transfer data dapat berjalan dengan lancar, tidak terjadi bug. Dapat pula diakses dengan PC di luar lab dengan spesifikasi Pentium 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini telah dibangun dengan teknik pengembangan sistem menggunakan model incremental yang merupakan model dengan manajemen sederhana, yaitu terdiri dari tahapan recruitment, specification, arsitektur, desain, code, dan tes, sehingga cocok untuk diterapkan dengan pembangunan sistem yang berbasis website. Pada penelitian ini telah dijelaskan bagaimana cloud storage terbentuk. Terdapat 4 tahapan, yaitu pengecekan ketersediaan sumber daya, pengecekan ketersediaan image untuk server, running instance, dan terminate instance. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari kami mengenai Data Storage as a Service atau DaaS, Cloud Computing Model for Storing Data. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.